Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hawari Harun akan mempresentasikan jawaban dari UAS pengantar proses stokastik 2023 dengan dosen pengampu Pak Irwan Indayanto. Selanjutnya kita langsung ke persoalan pertama. Diberikan Markov chain waktu kontinu dengan stage T1 sampai 4 dengan matriks A sekian. Pertanyaan poin A, tentukan distribusi equilibrium atau pibar. Terus pertanyaan poin B, misalkan chain mulai dari step 2, berapa lama waktu yang diharapkan agar state berubah untuk yang pertama kalinya. Pertanyaan poin C, asumsikan chain mulai dari step 3, berapa lama waktu yang diharapkan untuk chain sampai ke step 1. Nah, untuk penyelesaian dari nomor 1.A, equilibrium berarti posisi datar atau berarti tidak ada lagi perubahan dalam distribusi X. XT. Saat kita menelusuri rantai Markov, apabila pi pangkat T, P sama dengan pi pangkat T, maka distribusi pi T disebut distribusi equilibrium. Yang pertama akan didefinisikan pi pangkat T yaitu pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Kemudian akan dicari pi pangkat TP sama dengan pi T dengan pi 1 tambah pi 2 tambah pi 3 tambah pi 4 sama dengan 1. Nah, terus dijabarkan pi pangkat TP sama dengan pi T menjadi pi 1, pi 2, pi 3, pi 4 dikalikan oleh matriks A. Diperoleh pi 1, pi 2, pi 3, pi 4. Dari persamaan tersebut diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, min 3 pi 1 tambah pi 3 sama dengan 0, yang berarti pi 3 sama dengan 3 pi 1. Persamaan kedua, pi 1 kurangi 3 pi 2 ditambah 2 pi 3 sama dengan 0. Persamaan ketiga, pi 1 ditambah 2 pi 2 dikurangi 4 pi 3 tambah pi 4 sama dengan 0. Persamaan keempat, pi 1 tambah pi 2 tambah pi 3 kurangi pi 4 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan 1 disubstitusikan ke dalam persamaan 2 sehingga didapat 7 pi 1 sama dengan 3 pi 2. Nah, persamaan 5 dan 1 dapat ditulis pi 1 sama dengan 3/7 pi 2 sama dengan 1/3 pi 3. Selanjutnya, dapat disubstitusi ke persamaan ketiga diperoleh yaitu pi 4 sama dengan 19/3 pi 1. Kemudian substitusi juga ke persamaan 4 sehingga diperoleh 19/3 pi 1 sama dengan pi 4. Ya, dipindah ruas. Bukan dipindah ruas sih. Sama aja. Terlihat bahwa substitusi memberikan hasil yang sama seperti persamaan 6 dan persamaan 7. Nah, sekarang diperhatikan pi 1 tambah pi 2 tambah pi 3 tambah pi 4 sama dengan 1 diperoleh pi 1 tambah 7/3 pi 1 ditambah 3 pi 1 ditambah 19/3 pi 1 sama dengan 1. Diperoleh 3 tambah 7 tambah 9 tambah 19/3 pi 1. Diperoleh 38/3 pi 1 sama dengan 1. Selanjutnya diperoleh pi 1 sama dengan 3/38. Lebih lanjut karena sudah diperoleh pi 1 yaitu 3/38, maka didapatkan juga pi 2 7/38, untuk pi 3 9/38, untuk pi 4 19/38. Maka distribusi equilibriumnya dapat ditulis sebagai pi sama dengan 3/38, 7/38, 9/38, 19/38. Untuk yang poin B,
Dimulai dari state 2 akan dicari ekspektasi lama waktu sampai berubah state untuk pertama kalinya. Diketahui bahwa lama waktu untuk sampai ke perubahan berikutnya dari sebuah state I memiliki distribusi eksponensial dengan parameter min AII dikali V. Dirumuskan sebagai berikut. E kali T2 sama dengan 1/min AII. E kali T2 sama dengan 1/min A22. Dari soal didapat bahwa elemen dari min A22 adalah min 3. Terus substitusi ke rumus awal didapat ET2 sama dengan 1/min A22 sama dengan 1/min minus 3 sama dengan 1/3. Sehingga diperoleh ET2 sama dengan 1/3 adalah expected time untuk state 2 berpindah ke state selanjutnya. Nah, untuk yang poin C, perhatikan bahwa matriks A diminta untuk mencari berapa lama waktu dari state 3 menuju state 1. Maka kita akan mencari upper dengan menghapus baris dan kolom ke-1 dari matriks A. Terus dapat ditulis kembali menjadi uppernya seperti berikut, dengan expected time untuk state lain ke state 1 kecuali dirinya sendiri adalah upper sama dengan 1 dikali min A per pangkat min 1 dengan I sama dengan 111. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, dicari inverse dari matriks A bar negatif menggunakan OBE. Nah, dengan menggunakan OBE, diperhatikan min A barnya seperti berikut, terus di OBE, baris pertama dibagi 3, selanjutnya baris kedua ditambah 2 kali V1, terus baris kedua dibagi 8/3, baris pertama ditambah 2 kali B2/3, terus selanjutnya baris ketiga tambah baris kedua, selanjutnya baris ketiga dikali 8/3, selanjutnya 2 kali baris pertama ditambah 3 kali baris ketiga dibagi 4. Langkah terakhir, baris 2 ditambah 5/8 baris 3, diperoleh inverse dari matriks min abar adalah 1, 2/3, 2/3, 1, 1, 1, 2, 5/3, 8/3. Nah, maka B bar sama dengan I dikali matriks min abar pangkat min 1 diperoleh seperti berikut, yaitu 7/3, 3, 19/3. Dengan demikian, expected amount of time atau waktu yang diharapkan state ketiga state 3 ke state 1 adalah 3. Untuk persoalan nomor 2, agar terlihat lebih orisinil, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Nah, consider a single server bank in which potential customers arrive in accordance with a renewal process having inter-arrival distribution F. However, an arrival only enters the bank if the server is free when he or she arrives. Let G denote the service distribution. Whole number of events by time T constitute a possibly delayed renewal process if an event corresponds a customer. Pertanyaan poin A, entering the bank, dan poin B, leaving the bank. Jawabannya yang poin A, misalkan ZI dengan I elemen N merupakan setiap siklus yang terdiri dari ZI sama dengan XI plus YI dengan I 1,2, 3 sampai seterusnya. Dan Z0 sama dengan Y0 karena XI dan YI independen terhadap XJ dan XJ dengan C sama dengan 1,2 sampai I 1, dan juga karena calon pelanggan datangnya sesuai dengan renewal proses, maka ZI dengan I elemen N bersifat independent and identically distributed. Sehingga diperoleh bahwa kasus pelanggan yang memasuki bank merupakan delayed
renewal process. Yang poin B, leaving the bank dalam kasus pelanggan meninggalkan bank karena ZI sama dengan YI-1 plus XI dengan XI dan YI bersifat dependent, maka ZI dengan I elemen N tidak bersifat independent and identically distribute. Sehingga diperoleh bahwa kasus pelanggan yang meninggalkan bank bukan merupakan renewal process. Untuk nomor 3, dari paper yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami, kelompok M, kelompok saya, jelaskan tentang poin A, latar belakang penelitian sampai perumusan model rantai Markov. Poin B, proses pendefinisian rantai Markov. Poin C, gambaran umum proses penyelesaian. Dan poin D, kesimpulan. Untuk poin A, tekanan darah merupakan salah satu parameter kesehatan yang sangat penting dalam hidup manusia. Terdapat dua gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh tekanan darah yang tidak normal, yaitu tekanan darah rendah apabila tekanan darah seseorang di bawah 90 per 60 mmHg, dan tekanan darah tinggi apabila tekanan darah seseorang di atas 120 per 80 mmHg. Penyakit tekanan darah adalah bahaya yang mengancam terutama darah tinggi atau hipertensi. Nah, berdasarkan data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Riskesdas 2013, prevalensi hipertensi mencapai 25,8 jiwa dan diperkirakan terus meningkat. Nah, sampai saat ini, cara orang dalam mengontrol tekanan darah adalah dengan hanya mengukur dan mengambil kesimpulan kondisi tekanan darahnya pada saat itu juga. Metode ini hanya untuk mengetahui informasi kondisi kesehatan tekanan darah seseorang saat pada waktu itu. Markov model adalah sebuah stokastik proses dengan kondisi yang dinamis, di mana perkembangan ke depan hanya tergantung pada kondisi sekarang. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa di dalam Markov proses, setiap perbedaan peristiwa yang terjadi independen terhadap masa lalu. Ketika masuk dalam proses stokastik, berarti setiap perpindahan keadaan atau state adalah probabilitas. Untuk mendapatkan rumusan rantai Markov dari suatu peristiwa, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, dalam satu rangkaian keadaan awal sampai keadaan akhir, jumlah probabilitasnya sama dengan 1. Syarat kedua, jika terdapat beberapa partisipan dalam sistem, maka probabilitas tersebut berlaku untuk semuanya. Artinya, semua partisipan yang mempunyai rangkaian keadaan awal sampai akhir, jumlah probabilitasnya sama dengan 1. Syarat ketiga, transisi untuk setiap probabilitas konstan sepanjang waktu. Syarat keempat, keadaan atau state merupakan keadaan yang independen sepanjang waktu. Nah, nomor 3, poin B, sebuah proses stokastik waktu diskrit Xn dengan n 0,1, 0,2 sampai n memiliki sifat Markov bila Pxn plus 1 sama dengan Jxn sama dengan I. Untuk Xn-1 sama dengan In-1. Dengan X0 sama dengan I0. Diperoleh Xn plus 1 sama dengan J. Xn sama dengan 1. Nah, definisi ini secara spesifik menunjukkan bahwa dengan mengacu pada keadaan saat ini, Xn didapatkan distribusi probabilitas untuk keadaan yang akan datang, yaitu Xn plus 1, dan independen atau tidak tergantung dari keadaan sebelumnya. Sistem Markov dapat digambarkan secara diagram transisi keadaan yang menunjukkan semua keadaan dan probabilitas transisinya. Markov model dapat didefinisikan sebagai M sama dengan S, P, S sama dengan S1, S2 sampai Sn, P sama dengan AIJ dengan I dan J 1,2 sampai N. Yang dimana M adalah Markov model, S adalah ruang keadaan yang memiliki sifat Markov, P matriks probabilitas yang bergantung pada keadaan awal. Selanjutnya, perilaku permindahan discrete time Markov chain. Jika terdapat probabilitas P dan kondisi titik awal P0, maka nilai P-K bisa didapatkan melalui rumus P-K sama dengan P kali K-1 P, kondisi serupa, P dikalikan K-1 sama dengan P kali K-2 kali P. Maka P-K sama dengan P kali K-2 dikali P dan dikali P sama dengan P dikali K2 dikali P
pangkat 2. Karena terjadi pengulangan seperti di atas, bisa dinyatakan sebagai rumus 3 sama dengan P0 dikali P pangkat K. Selanjutnya, distribusi stabil. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai distribusi stabil adalah dengan cara pemangkatan dari matriks probabilitas P. Pada contoh perubahan dua kondisi yang berbeda, maka model Markov untuk mencari nilai distribusi stabil sebagai berikut. Nah, untuk ini 1 min A ya. Nggak tahu kenapa ternyata terputus. Terus pemangkatan matriks P menjadi P pangkat 4, P pangkat 8, P pangkat 16. Dan pemangkatan lebih besar lagi dilakukan sehingga setiap baris dari matriks berkonvergensi sehingga menjadi vektor baris yang merupakan distribusi stabil. Nah, yang C, gambaran umum. Nah, kami melakukan prediksi dengan basis bulanan. Jadi, data-data yang digunakan merupakan data tekanan darah seorang penderita hipertensi yang melakukan pemeriksaan setiap hari selama 1 bulan. Nah, berikut sampel data penderita hipertensi. Untuk yang pertama, pengambilan data tekanan darah. Selanjutnya, pengkategorian nilai tekanan darah. Habis itu, menghitung probabilitas transisi keadaan masing-masing state. Terus, membuat matriks transisi keadaan. Selanjutnya, mencari matriks distribusi stabil. Pengkategorian keadaan atau state. Data tekanan darah selanjutnya dikategorikan sesuai tingkatan menurut JNC STAR 7 tahun 2023 yang dijadikan referensi oleh Kementerian Kesehatan sehingga didapatkan hasil sesuai tabel berikut. Nah, di tabel ada hari keberapa, tekanan darahnya berapa, ini sampai 30 hari atau 1 bulan. Selanjutnya menghitung probabilitas keadaan. Perubahan keadaan adalah suatu kondisi yang terjadi pada suatu keadaan terhadap kondisi sebelumnya. Pada penelitian ini, dengan mengacu pada data yang ada, kondisi perubahan ini dapat diilustrasikan seperti berikut. Nah, untuk penjelasan dari ilustrasi ini ada di selanjutnya. Nah, dengan melihat tabel perubahan keadaan, maka dapat dihitung jumlah total yang menunjukkan perubahan dari masing-masing keadaan S1, S2, S3, dan S4 dengan nilai sebesar S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 9, S3 sama dengan 2, S4 sama dengan 10. Untuk menghitung probabilitas perubahan keadaan dilakukan dengan menghitung rasio atau perbandingan jumlah perpindahan suatu keadaan ke keadaan lain terhadap jumlah total dari keadaan awal. Dengan rumus, probabilitas sama dengan jumlah perpindahan keadaan dibagi jumlah total keadaan awal. Sehingga hasil dari perhitungan untuk masing-masing perubahan keadaan dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk S1 ke S1 0,5, S1 ke S2 0,3, S1 ke S3 0,1, S1 ke S4 0,1, S2 ke S1 0,5, S2 ke S2 0,4, S2 ke S3 0, S2 ke S4 0,1, S3 ke S1 S1 0, S3 ke S2 0, S3 ke S3 0, S3 dan S3 ke S4 1. Yang terakhir S4 ke S1 0, S4 ke S2 0,2, S4 ke S3 0,1, S4 ke S4 0,7. Selanjutnya membuat matriks transisi keadaan. Berdasarkan tabel probabilitas transisi keadaan, maka dibuatkan matriks transisi perubahan keadaan yang merupakan matriks vektor inisial dari probabilitas tekanan darah. Matriks ini selanjutnya digunakan untuk memprediksi probabilitas pada bulan ke N ke depan. Matriksnya sebagai berikut: S1, S2, S3, S4 sama dengan S1, S2, S3, S4 dikalikan P, hingga menjadi matriks P seperti berikut. Selanjutnya menentukan matriks distribusi stabil. Untuk menentukan matriks distribusi stabil, pada penelitian ini digunakan metode pemangkatan matriks probabilitas transisi P. Nah, tujuannya untuk mendapat nilai elemen dari satu kolom akan berkonvergensi menuju nilai yang sama dengan cara memangkatkan matriks probabilitas transisi dengan pangkat yang membesar. Nah, dapat dilihat P pangkat 2 yaitu P kali P dengan perkalian matriks biasa sampai
mendapat P pangkat 32 atau P pangkat 16 kali P pangkat 16. Terlihat dengan pemangkatan matriks probabilitas transisi P yang membesar sampai pangkat kedua, nilai elemen pada satu kolom yang sama akan berkonvergensi pada nilai yang sama. Kolom pertama yang merupakan kolom S1 menjadi 0,2572, kolom S2 menjadi 0,2572, kolom S3 menjadi 0,0675, dan kolom S4 menjadi 0,4180. Hal ini berarti probabilitas tekanan darah pada orang yang menjadi sampel pada penelitian ini akan mengalami kondisi normal dengan kemungkinan 26. Untuk yang poin D, yaitu kesimpulan, metode Markov chain adalah metode yang sering digunakan untuk memprediksi suatu parameter di masa depan dengan menggunakan parameter saat ini. Pada penelitian ini telah diusulkan penggunaan metode Markov chain untuk memprediksi tekanan darah dilengkapi dengan penyimpanan data aktivitas penderita hipertensi sehingga membentuk satu sistem informasi prediksi tekanan darah yang lebih optimal. Di samping memprediksi tekanan darah, data aktivitas penderita hipertensi yang dilakukan bersamaan dengan pengambilan data dapat dijadikan referensi terkait hasil prediksi yang didapat. Secara konsep, sistem ini dapat dilakukan pada suatu instansi dalam bentuk database prediksi tekanan darah untuk pasien atau dapat dibuat suatu aplikasi portable yang interaktif dengan pengguna untuk menjaga kesehatan tekanan darahnya, terutama bagi yang pengidap hipertensi. Nah, sekian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.